Hadirin pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, calon ahli surga yang dicintai dan mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang bertanya daripada masyarakat terkait bagaimana hukumnya berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia. Maka izinkan kami menjawab bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh jika ada wasiat. Yang mengatakan boleh secara mutlak yaitu Imam Abul Hasan Al-Abbadi dan Imam Ar-Rafi'i. Yang mengatakan tidak boleh kecuali ada wasiat, misalnya Imam Al-Baghawi dan pengarang kitab Al-Uddah, yaitu imam-imam seperti halnya Imam An-Nawawi. Kami mengambil dalil dari yang pertama, kitab Sirajul Wahhaj, halaman 564. Wala tadhiyata 'anil ghairi al-hayyi bi ghairi idnihi. Naam, law dhuha wahidun min ahlil bait hasulat biha sunnatul kifayah lahum wa illam yasdur minhum idnun wala tadhiyata an mayyitin. Oke, sampai sini. Tidak boleh orang itu berkorban atas nama orang lain kecuali harus mendapatkan izin dulu kepada orang yang mau dikorbankan. Kecuali kalau itu adalah ahli baitnya. Misalnya saya berkorban untuk anak saya yang masih saya nafkahi, maka diperbolehkan tanpa izin. Maka kalau kita berkorban untuk orang lain harus dapat izinnya terlebih dahulu. Sekarang wala tadhiyata an mayyitin illam yusibiha. Tidak dianggap sah berkorban untuk orang lain kalau dia tidak berwasiat. Fa in awsa biha jaza. Kalau dia berwasiat maka diperbolehkan. Wa idza duha 'anil ghairi wajabat tasadduq bil jami'. Tapi ada catatan. Kalau kita berkorban untuk orang lain atau berkorban untuk orang yang telah meninggal, maka yang berkorban tersebut tidak boleh makan. Artinya seperti hukumnya korban wajib, yaitu wajabat tasadduq, wajib mensedekahkan semua dagingnya. Wakil ada pendapat tashihu tadhiyatu 'anil mayyit wa illam yusibihat. Dianggap sah berkorban untuk orang telah meninggal walaupun dia tidak berwasiat. Nah, kil di sini siapa? Kami mengambil dari kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juz 9 halaman 447. Dikatakan, far'un law dhuha an ghairihi bi ghairi idni lam yaku anhu. Wa amma tadhiyatu 'anil mayyit faqad atlaqu Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha li annaha darbun minas shadaqah. Imam Abul Hasan Al-Abbadi mengatakan dalam kitabnya bahwa berkorban untuk orang yang telah meninggal hukumnya adalah diperbolehkan. Kenapa? Li'annaha darbun minas shadaqah. Karena korban itu adalah bagian daripada shadaqah. Wa shadaqatu tashihu 'anil mayyit wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Dan shadaqah untuk orang yang telah meninggal hukumnya adalah boleh dan sampai, dan itu telah menjadi kesepakatan para ulama. Wa qala ada pendapat waqala sahibul uddah wal baghawi la tashihu tadhiyatu 'anil mayyit illa in awsa ayyusya biha wa bi qata ar-rafi'i fil mujarradi. Ada pendapat daripada Imam Rafi'i mengatakan, dan ada pendapat dari pengarang kitab Al-Uddah dan Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa kalau tidak berwasiat maka tidak diperbolehkan. Kalau ada orang berwasiat maka tidak sah kurbannya. Kemudian Imam Ar-Rafi'i berbeda pendapat dengan Imam Al-Baghawi dan Imam pengarang Al-Uddah. Imam Rafi'i mengatakan tetap sah. Kemudian yang terakhir kami mengambil pendapat dari kitab Hasyiah Amirah, yaitu juz 4 halaman 256. Dikatakan qala Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i mengatakan fayambai ayaka alahu wa illam yusibiha li annaha darbun minas shadaqah. Sebaiknya kalau kita mau berkorban untuk orang yang telah meninggal, lakukanlah. Kenapa? Karena tetap dihukumi sah. Kenapa? Karena korban termasuk bagian daripada sedekah, dan sedekah sampai kepada orang yang telah meninggal, dan itu menjadi kesepakatan para ulama. Wa huki an Abil Abbas As-Siraj Asy-Syaikh Al-Bukhari. Imam Abil Abbas As-Siraj, gurunya Imam Bukhari, annahu khatama an Rasul sallallahu alaihi wasallam aksara min asyrati alafi khatmatin. Beliau membaca khataman, itu menghatamkan, khataman itu lebih dari 10.000 kali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaha anhu misla dzalik, dan beliau berkorban atas nama Rasulullah itu dilakukan oleh beliau, gurunya Imam
Al-Bukhari, yaitu Imam Abil Abbas As-Siraj. Maka berkorban untuk orang yang telah meninggal, di sini kami simpulkan ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, yaitu Imam Abul Hasan Al-Abadi dan Imam Ar-Rafi'i. Ada yang mengatakan boleh tapi dengan wasiat. Maka kami mengajak, marilah kita semuanya yang ingin berkorban untuk orang yang telah meninggal, lakukanlah dengan niat bertaklid kepada Imam Ar-Rafi'i dan taklid kepada Imam Abul Hasan Al-Abadi yang merupakan ulama mujtahid Syafi'iyah. Ya, kita niatkan kepada beliau. Kenapa? Kalaupun tidak nanti menjadi korban, maka itu akan menjadi durbun minas shadaqah. Maka mari kita semuanya mencintai saudara kita, mencintai siapapun juga, lakukan apa yang kemudian dicintai oleh Rasulullah. Semoga hati kita dicondongkan untuk selalu mencintai sunnah Rasulullah. Semoga kita dimudahkan untuk bisa berkorban, kita berkumpul di dunia, dan kelak kita berkumpul dalam keadaan husnul khotimah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.